Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini kita akan membahas mengenai soal P3K khusus bagi penghulu. Formasi jabatan ahli pertama, tema kompetensi teknis bagian yang pertama. Sebelum belajar, marilah kita berdoa dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut dengan soal yang pertama. Orang yang tidak boleh atau haram untuk dinikahi disebut dengan titik-titik. A. Mudarris, B. Muallim, C. Mahram, D. Muhsin, E. Muzakki. Orang yang tidak boleh atau haram untuk dinikahi disebut dengan mahram. Soal berikutnya, ada seseorang yang berhasrat untuk menikah. Dia mampu untuk memberikan nafkah tetapi masih dapat mengendalikan diri dari perbuatan zina walaupun tidak segera menikah. Maka hukum menikah bagi orang tersebut adalah titik-titik. A. Wajib, B. Makruh, C. Sunnah, D. Jaiz, E. Haram. Ya, hukum menikah bagi orang tersebut adalah sunnah. Soal yang berikutnya, pernikahan merupakan ikatan lahir dan batin bagi seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri yang dilandasi dengan iman dan takwa, perasaan cinta dan kasih sayang. Perhatikanlah ketentuan-ketentuan berikut ini. 1. Calon mempelai laki-laki dan perempuan. 2. Ijab dan qabul. 3. Wali dari mempelai putri. 4. Khutbah nikah. 5. Mahar atau mas kawin. 6. 2 orang saksi. Yang menjadi pertanyaan adalah yang termasuk rukun nikah terdapat pada nomor titik-titik. Ya. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah nomor 1, calon mempelai laki-laki dan perempuan. Kemudian yang ketiga, wali dari mempelai putri. Kemudian 6, yaitu 2 orang saksi. Kemudian yang kedua, ijab dan qabul. Soal yang berikutnya, salah satu kunci sukses kehidupan berumah tangga adalah terlaksananya hak dan kewajiban suami istri sebagaimana ketentuan syariat. Berikut ini adalah yang termasuk kewajiban suami dalam kehidupan berumah tangga kecuali titik-titik. A. Memberikan nafkah, sandang pangan kepada istri dan anak-anaknya. B. Memimpin serta membimbing istri dan anak-anaknya agar bertakwa. C. Menggauli istrinya secara ma'ruf. D. Memelihara istri dan anak-anaknya dari bencana dunia dan akhirat. E. Menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak disukai suami. Ya. Kewajiban suami di dalam kehidupan berumah tangga kecuali. Ya. Jawaban yang tepat adalah E, yaitu menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak disukai suami. Soal berikutnya, perhatikanlah pernyataan-pernyataan berikut ini. 1. Wanita tersebut termasuk mahram. 2. Wanita yang termasuk iddah wafat. 3. Wanita yang masih bersuami. 4. Wanita yang dalam iddah ditalak bain. Yang kelima, wanita yang sudah bertunangan.
Dari pernyataan-pernyataan tersebut di atas, wanita yang mahram dipinang adalah titik-titik. A. 1, 2, dan 3. B. 2, 4, dan 5. C. 1, 3, dan 5. D. 2, 3, 4, dan 5. E. 2, 3, dan 4. Ya. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah C, yaitu poin 1, 3, dan 5. Soal yang berikutnya, ketentuan nikah meliputi beberapa hal, diantaranya adalah syarat, rukun, tujuan, dan hikmah dari pernikahan. Di antara pernyataan berikut ini yang bukan merupakan tujuan menikah adalah titik-titik. A. Supaya hidup manusia tentram dan bahagia. B. Melaksanakan perintah Allah. C. Membina rasa kasih sayang. D. Mengikuti sunnah Rasulullah. E. Terpenuhinya kebutuhan biologis semata. Ya, yang menjadi pertanyaan adalah di antara pernyataan berikut yang bukan merupakan tujuan menikah. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah E, yakni terpenuhinya kebutuhan biologis semata. Soal yang berikutnya, ijab qabul adalah salah satu rukun nikah. Oleh karenanya harus benar-benar diperhatikan tata pelaksanaannya. Di antara syarat syah ijab qabul adalah sebagai berikut kecuali titik-titik. A. Tidak bersambung antara ijab dan qabul. B. Berurutan antara ijab dan qabul. C. Tidak dengan kata-kata nikah. D. Diucapkan oleh ayah mempelai wanita. E. Dengan kata-kata saya nikahkan. Ya. Ijab qabul adalah salah satu rukun nikah, oleh karenanya harus benar-benar diperhatikan, dan di antara syarat sahnya ijab qabul adalah sebagai berikut kecuali, berarti yang bukan. Jawaban yang tepat adalah tidak bersambung antara ijab dan qabul. Soal yang berikutnya, rukun nikah adalah suatu perkara yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan nikah. Jika tidak, maka nikahnya tidak sah. Rukun nikah itu adalah sebagai berikut kecuali titik-titik. A. Calon suami. B. Calon istri. C. Ijab qabul. D. 2 orang saksi. E. Bapak pengantin pria. Ya, jawaban yang tepat dari soal ini adalah bapak pengantin pria, yang bukan termasuk dalam rukun nikah. Soal yang berikutnya, hukum nikah bagi orang yang telah mempunyai bekal hidup untuk memberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya dan khawatir terjerumus pada perbuatan zina adalah titik-titik. A. Jaiz. B. Sunnah. C. Wajib. D. Makruh. E. Haram. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah wajib atau fardu. Soal yang berikutnya, menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 bahwa salah satu syarat calon suami adalah sudah dewasa, minimal berusia titik-titik tahun.
A15, B16, C17, D18, E19. Jawaban yang tepat adalah berusia 19 tahun. Soal yang berikutnya, mendapatkan kebahagiaan merupakan salah satu dari titik-titik pernikahan. A. Hukum, B. Rukun, C. Hikmah, D. Tujuan, E. Kesempurnaan. Jawaban yang tepat adalah tujuan pernikahan. Soal yang berikutnya, Sahrul adalah suami Rizkiyah. Dia wafat dalam kecelakaan pesawat terbang, meninggalkan istrinya yang sedang hamil 6 bulan. Berdasarkan ilustrasi tersebut di atas, masa iddah Rizkiyah menurut hukum Islam adalah titik-titik. A. 4 bulan 10 hari, B. Sampai melahirkan, D. 3 kali suci haid, D. 3 bulan, E. 4 bulan. Ya, masa iddah Rizkiyah menurut hukum Islam adalah sampai dengan melahirkan, karena usia kandungan Rizkiyah adalah 6 bulan. Soal yang berikutnya, di antara tujuan pernikahan adalah membentuk keluarga yang sakinah. Sakinah artinya adalah titik-titik. A. Persaudaraan, B. Kasih sayang, C. Kekeluargaan, D. Ketenangan hidup, E. Kemewahan. Jawaban yang tepat dari soal ini, sakinah artinya adalah ketenangan hidup. Soal yang berikutnya, menurut ajaran Islam yang lebih kita utamakan dalam memilih pasangan hidup adalah titik-titik. A. Agama dan pendidikan, B. Golongan, suku, dan kebangsaan, C. Rupa dan adat istiadat setempat, D. Pangkat, golongan, dan penghasilan, E. Golongan dan pendidikan. Ya, jawaban yang tepat dari soal ini, ya, yang lebih diutamakan dalam memilih pasangan hidup adalah terletak pada agama dan pendidikannya. Soal yang berikutnya, masa menunggu bagi seorang perempuan yang meninggal suaminya atau cerai untuk dapat menikah lagi dengan laki-laki yang lain disebut dengan titik-titik. A. Rujuk, B. Iddah, C. Fasak, D. Khulu, E. Talak. Ya, jawaban yang tepat dari soal ini adalah iddah, masa iddah, masa menunggu. Soal yang berikutnya, permintaan cerai dari pihak istri dengan memberikan tebusan berupa uang atau mengembalikan mas kawin kepada suaminya agar dia menceraikannya disebut dengan titik-titik. A. Talak, B. Fasak, C. Ilak, D. Li'an, E. Khulu. Ya, jawaban dari soal ini adalah E, yaitu khulu. Soal yang berikutnya, yang dimaksud dengan nikah siri adalah titik-titik. A. Nikah dengan saudara, B. Nikah sah menurut hukum negara dan tidak sah menurut hukum agama, C. Nikah sah menurut hukum agama namun tidak sah menurut hukum negara karena tidak tercatat oleh petugas sipil, D. Pernikahan yang dilaksanakan di luar negeri, E. Nikah yang tidak memiliki wali yang merupakan salah satu rukun nikah. Yang dimaksud dengan nikah siri adalah nikah yang menurut hukum agama sah, namun menurut hukum negara tidak sah karena tidak tercatat
oleh petugas sipil. Soal yang berikutnya, di bawah ini adalah syarat yang harus dipenuhi oleh seorang saksi dalam pernikahan kecuali: A. Menyebut calon mempelai perempuan, B. Dua orang laki-laki, C. Berakal, D. Adil, E. Memahami bahasa yang digunakan dalam proses ijab dan qabul. Ya, jawaban yang tepat dari soal ini adalah menyebut calon mempelai perempuan. Soal yang berikutnya, pengertian nikah menurut bahasa artinya mengumpulkan atau menggabungkan, sedangkan definisi syariah nikah adalah A. Bercocoknya hati seorang laki-laki dan perempuan, B. Perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri secara resmi, C. Akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram sehingga timbul hak dan kewajiban, D. Ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri. Ya, jawaban yang tepat dari soal ini adalah C, yaitu akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram sehingga timbul hak dan kewajiban. Jawaban yang tepat adalah C. Soal yang berikutnya, menikah hukumnya wajib bagi orang yang A. Sudah mampu menikah secara lahir batin dan sanggup menghindarkan diri dari perbuatan maksiat, B. Sudah bekerja dan memiliki rumah, C. Tidak ada alasan untuk menolak pernikahan, D. Mampu mengendalikan diri dari perbuatan maksiat, E. Sudah memiliki syarat-syarat sesuai dengan peraturan di lingkungan sekitar. Ya, soal yang berikutnya, ya, jawaban yang tepat dari soal ini adalah sudah mampu menikah secara lahir dan batin dan sanggup menghindarkan diri dari perbuatan maksiat. Soal yang berikutnya, tujuan pernikahan sering diungkapkan dengan istilah sakinah, mawaddah, dan warohmah. Maksud dari sakinah adalah A. Cinta kasih, B. Ketenangan hidup lahir batin, C. Kasih sayang, D. Persaudaraan, E. Kekeluargaan. Ya, jawaban yang tepat adalah dari soal ini adalah ketenangan hidup lahir dan batin. Soal yang berikutnya, Rasulullah SAW bersabda bahwa nikah itu termasuk sunnahku. Barang siapa tidak melakukan sunnahku maka A. Tidak akan mendapat keturunan yang sah, B. Tidak mendapatkan kebahagiaan yang sah, C. Tidak akan mendapatkan syafaat atau pertolongan dariku, D. Tidak sempurna amal dan kewajibannya, E. Tidak termasuk golonganku. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah tidak termasuk golonganku. Soal yang berikutnya, berikut ini adalah wanita yang haram untuk dinikahi kecuali A. Saudara sepersusuan, B. Saudara perempuan bapak, C. Saudara perempuan ibu, D. Ibu mertua,
E. Adiknya istri setelah istri meninggal. Jawaban yang tepat adalah adiknya istri setelah istri kita meninggal. Soal yang berikutnya, perceraian yang dijatuhkan oleh suami atas permintaan istrinya dan suami dijanjikan akan diberi hadiah oleh istri disebut dengan titik-titik. A. Khulu, B. Fasak, C. Li'an, D. Talak, E. Nusur. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah khulu. Soal yang berikutnya, hadis Nabi yang menyatakan perbuatan halal tetapi dibenci oleh Allah adalah titik-titik. A. Nikah, B. Talak, C. Rujuk, D. Pacaran, E. Membujang. Ya. Perbuatan halal tetapi dibenci oleh Allah adalah talak. Soal yang berikutnya, pemberian yang wajib diberikan oleh calon suami kepada calon istri namun tidak termasuk rukun nikah disebut dengan titik-titik. A. Sedekah, B. Iwat, C. Nafkah, D. Mahar, E. Seserahan. Ya, jawaban yang tepat dari soal ini adalah mahar atau mas kawin. Soal yang berikutnya, pejabat yang ditunjuk atau diberi hak untuk menjadi wali dalam pernikahan karena keadaan dan sebab-sebab tertentu disebut dengan titik-titik. A. Wali nasab, B. Wali hakim, C. Wali aqrab, D. Wali mujbir, E. Wali tahkim. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah wali hakim. Soal yang berikutnya, jika seorang laki-laki dipastikan tidak dapat membahagiakan istri dikarenakan suatu sebab, maka hukum nikah baginya adalah titik-titik. A. Wajib, B. Sunnah, C. Makruh, D. Haram, E. Mubah. Ya, jawaban yang tepat dari soal ini adalah makruh, hukumnya makruh. Soal yang berikutnya, tujuan perkawinan tercantum dalam Undang-Undang Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Tujuan pernikahan menurut undang-undang tersebut adalah titik-titik. A. Memperoleh harta benda, B. Menyakiti salah satu pihak, C. Membentuk keluarga yang bahagia, D. Membentuk keluarga yang bercerai-berai, E. Mengambil keuntungan pribadi dengan pernikahan tersebut. Ya, jawaban yang tepat dari soal ini adalah C, yaitu membentuk keluarga yang bahagia. Soal yang berikutnya, rukun nikah adalah suatu perkara yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan nikah. Jika tidak, maka nikahnya tidak sah. Rukun nikah itu adalah sebagai berikut kecuali titik-titik. A. Calon suami, B. Calon istri, C. Ijab kabul, D. Dua orang saksi laki-laki, E. Bapak pengantin laki-laki. Jawaban yang tepat adalah bapak atau ayah dari pengantin laki-laki. Soal yang berikutnya, pernikahan berstatus sah jika antara lain ada walinya. Adapun orang yang sah menjadi wali pengantin wanita adalah sebagai berikut kecuali titik-titik. A. Bapak pengantin wanita, B. Saudara laki-laki sebapak, C. Anak laki-laki dari saudara sebapak, D. Kakek dari mempelai wanita, E. Saudara tiri laki-laki dari mempelai wanita. Yang menjadi pertanyaan,
orang yang sah menjadi wali pengantin wanita kecuali? Jawaban yang tepat dari soal ini adalah E, yaitu saudara tiri laki-laki dari mempelai wanita. Soal yang berikutnya, orang yang akan menikah menjadi wajib hukumnya apabila titik-titik. A, yang menikah itu belum mempunyai kemampuan apapun. B, karena kebutuhan biologis. C, kedua orang tua sudah menyetujuinya. D, orang itu sudah bekerja dan mempunyai rumah sendiri. E, orang itu sudah mampu dan sangat mendesak untuk menikah. Ya, jawaban yang tepat dari soal ini adalah E, yaitu orang itu sudah mampu dan sangat mendesak untuk menikah. Oke, baiklah kawan-kawan sekalian, sampai di sini belajar kita di video kali ini. Kita akan lanjutkan belajar seleksi P3K dengan tema yang berbeda di video-video selanjutnya. Terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan berkomentar aktif di dalam video-video kami. Semoga bermanfaat dan kawan-kawan semua dapat sukses mengikuti seleksi P3K ini dari awal sampai akhir tanpa ada halangan suatu apapun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.